Netizen salfok, Emil Audero diperkenalkan sebagai WNI. Klub Serie A Italia Palermo baru saja mengumumkan kiper baru mereka, Emil Audero, sebagai pemain asal Indonesia pada Selasa 4 Februari. Melalui unggahan Instagram resmi mereka, terdapat caption 125 tahun sejarah, pejuang Indonesia pertama, yang membuat salfok netizen Indonesia misal. Apakah Emil akan dinaturalisasi untuk dapat bermain bersama timnas Indonesia? Emil Audero sendiri memang memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya Nusa Tenggara Barat, yang berasal dari sang ayah Edi Mulyadi. Kode bakal dinaturalisasi nggak sih? Bagus juga kalau dinaturalisasi supaya Martin Paes ada saingan di belakang itu. Bagus kan, karena kalau kita lihat juga kalau misalkan Martin Paes cedera, misalkan dia cedera, kita ada pengganti seperti ya Emil Audero lah. Kalau kita lihat dia punya pengalaman di Liga Italia cukup bagus ini. Walaupun di Inter dia kurang dapat kesempatan, kemudian di Como juga kalah bersaing dengan ya kakek-kakek. Sekarang dilempar lagi ke Palermo. Nah ini yang lucu, di Palermo itu dia justru diperkenalkan sebagai orang Indonesia, bukan sebagai orang Italia. Padahal dia belum dinaturalisasi sama Indonesia itu. Tapi sudah ada bendera Indonesia ditulis sama akun resminya Palermo itu. Duel terjadi antara Persi Tangsel versus Raga Negeri dalam lanjutan Liga 4 Banten. Inilah wajah sepak bola kita yang sesungguhnya, yang tidak banyak orang tahu, di mana sepak bola kita lebih mengandalkan fisik. Ya, fighter-fighternya banyak di sana itu. Lebih bagusnya itu mereka sebenarnya jangan ada di sepak bola. Mereka itu seharusnya itu ada di ya MMA. Itu lebih bagus itu ada di sana mereka, karena tidak cocok mereka di sepak bola. Dan inilah kita punya sisi gelap sepak bolanya kita, liganya kita, di mana ketika ada pemain yang kasar sedikit, pokoknya ada pelanggaran yang cukup keras, solusinya adalah baku hantam di lapangan. Pokoknya solusinya baku hantam, cekik-cekikan, tendang-tendangan. Ini bukan hanya di Liga 4, kemarin di Liga 2 pun itu ada yang lebih parah. Bayangkan Liga 2 yang sebentar lagi juara 1, juara 2, juara 3 itu akan promosi ke Liga teratas, Liga 1. Itu masih ada yang sempat cekik-cekikan, banting-bantingan. Bayangkan. Ini sudah yang selama ini saya bilang, apakah kita tidak membutuhkan pemain-pemain naturalisasi? Wow, sangat-sangat membutuhkan pemain naturalisasi. Sangat membutuhkan. Nah, kalau ada yang bilang, carilah kami sampai ke pelosok desa. Nah, inilah buktinya. Silakan lihat bahwa inilah sepak bola kita yang sesungguhnya. Wajah kita sesungguhnya. Wajah kita sesungguhnya itu bukan bermain cantik kemudian naik level ke level yang lebih tinggi. Tidak, tapi pelanggaran sedikit baku hantam. Apakah solusinya itu? Bukan. Kan masih ada solusi yang lain. Kenapa harus pilih baku hantam? Karena memang DNA kita itu. Salah sedikit, pak, baku hantam. Muhammad Tahir berpotensi dipanggil timnas Indonesia dan menggeser Kevin Dix. Muhammad Tahir, yang disebut sebagai gua timnas Indonesia, bermain selama 86 menit dengan mencatatkan 1 assist. Jika Patrick Kluivert memanggil Muhammad Tahir pada Maret mendatang, maka posisi Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano Reijnders bisa terancam. Kehadiran Muhammad Tahir di timnas membuktikan bahwa kompetisi untuk masuk ke tim Garuda semakin sengit. Dengan skill individu, konsistensi, serta kerja keras, Muhammad Tahir memperlihatkan apa yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan tempat di timnas. Muhammad Tahir berpotensi. Boleh dicoba. Siapa tahu Patrick Kluivert ya, tertarik ya dengan Muhammad Tahir, karena dalam beberapa pertandingan Liga 1 itu Patrick Kluivert rajin sekali untuk memantau pemain-pemain Liga 1. Tadi juga dia lagi pantau Persi Kediri ya, bermain lawan Persita kalau saya tidak salah, itu lagi dipantau juga. Mungkin dia sudah dapat beberapa nama yang mungkin nanti akan diseleksi masuk ke timnas ya, untuk lawan Australia, Bahrain, atau mungkin pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, ini menarik teman-teman, timnas di bawahnya Patrick Kluivert. Apakah lebih banyak pemain Liga 1 atau justru lebih banyak pemain naturalisasi? Nah, ini layak ditunggu teman-teman. Mantan pemain timnas Thailand ini menyindir timnas Indonesia. Menurut Dirut Sulasiang bahwa proses naturalisasi pemain bukan kebutuhan mendesak. Hal ini juga bukan jalan pintas untuk kemajuan sepak bola suatu negara. Sindiran ini berkaitan dengan banyaknya pemain keturunan yang sudah menghiasi tim-tim asal Asia Tenggara. Fenomena pemain keturunan ini sebenarnya bukan hal baru. Dirut Sulasiang mungkin bangunnya kesiangan sampai dia lupa bahwa negara kuat di benua Eropa juga banyak mengandalkan pemain keturunan. Dan ini hal yang biasa di dunia sepak bola. Mantan pemain timnas. Ya, menurut saya lagi tidak melanggar aturan FIFA dan itu dijamin, saya pikir ya sah-sah saja, tidak ada masalahnya. Kenapa dia harus repot-repot untuk bersuara?
Mungkin Thailand tidak pakai pemain-pemain naturalisasi ya. Tapi kalau ada yang tahu Thailand pakai pemain naturalisasi bisa tulis di kolom komentar. Nah, kenapa kita pakai pemain naturalisasi? Ya karena jelas target kita itu ada di Piala Dunia tahun 2026. Nah, Thailand kan tidak punya target apa-apa, jadi wajar sih. Nah, kalau kita itu targetnya jelas ada di Piala Dunia tahun depan, kemudian 2027, 2 tahun berikutnya kita itu ada di Piala Asia, teman-teman. Kita lolos langsung. Jadi wajar kalau kita kejar targetnya itu menggunakan pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain naturalisasi, karena sudah bertahun-tahun ya khususnya timnas Indonesia pakai pemain-pemain lokal, tapi ya kita stagnan di situ-situ saja ya. Bukan berarti pemain lokal tidak bagus, bagus juga ya, tapi kalau kita berbicara soal level yang lebih tinggi lagi ya mereka belum bisa ada di situ, teman-teman. Ya itu sih sebenarnya kenapa kita harus pakai pemain naturalisasi. Kontraknya akan habis di Kevin Mechelen. Sandy Walsh dikabarkan diminati klub Jepang. Klub Liga 1 Jepang yaitu Urawa Red Diamond kabarnya tertarik untuk mendatangkan Sandy Walsh. Sebelumnya Sandy Walsh sendiri dirumorkan akan bergabung ke klub Asia. Kontrak Sandy Walsh di Belgia bersama Kevin Mechelen akan berakhir pada bulan Juni ini. Apalagi memang Kevin Mechelen sudah jarang memainkan Sandy Walsh musim ini. Sandy Walsh tercatat hanya bermain 6 kali bersama klub Belgia itu. Sejauh ini klub Asia yang paling tertarik mendatangkan Sandy Walsh adalah Urawa Reds. Kontraknya ya intinya Sandy Walsh jangan sampai tidak punya klub. Ya harusnya bermain lah ya. Jangan sampai dia tanpa klub, karena ini akan mengganggu reputasinya dia di timnas. Karena kita lihat sendiri, dengar sendiri apa yang dibilang sama pelatih barunya timnas, Patrick Kluivert. Pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya kemungkinan besar tidak akan dipanggil ke timnas dan mungkin tidak akan masuk ke daftar susunan pemain. Nah, kalau kita bicara soal Sandy Walsh ini menarik, teman-teman, karena di posisinya dia ada nama besar seperti Kevin Dix. Ya, walaupun Kevin Dix ini ya kalau kita lihat dia bisa bermain di beberapa posisi, tapi kalau kita lihat ya belajar dari pengalaman sebelumnya di eranya Coach Sintayong, dia itu dipasang sebagai ya back sayap kanan, teman-teman. Jadi saya pikir kalau misalkan Sandy Walsh ini tidak dapat jam bermain yang cukup atau menit bermain yang cukup, bisa saja posisinya dia semakin hari semakin terkikis dan bisa diisi sama Kevin Dix. Ya walaupun dia menjadi salah satu andalan di timnas Indonesia, tapi kalau misalkan dia tidak dapat klub atau dia tanpa menit bermain yang cukup, ya bisa saja dia tidak dipakai di eranya Patrick Kluivert ini. Smackdown di Liga 2. Iya, kemenangan 2-0 PSPS Pekanbaru atas Delta Sidoarjo itu meninggalkan cerita pilu di Liga Indonesia, di mana terjadinya Smackdown. Dua pemain yaitu John Eddy dari PSPS dan Usemahu dari Delta Sidoarjo beradu Smackdown di Liga 2. Nah, aku mau bahas dari sisi yang lain. Hampir semua orang sepertinya menyalahkan John Eddy Mena karena dia membanting Usemahu. Tapi kalau kita runut kejadiannya, awalnya Usemahu menendang John Eddy. Ya, betul. John Eddy Mena hanya berduel bola atas karena ditendang, akhirnya di Smackdown lah. Nah, yang harus kita cari tahu kenapa Usemahu menendang John Eddy Mena? Kenapa? Ini yang harus dicari tahu. Teoriku begini, PSPS kan sekarang rank 2 ya. Dia paling berpeluang buat dapat 1 jatah tiket playoff ke Liga 1. Pertandingan sisa dia akan melawan Persiraja dan PSM Jogja. Sementara kemenangan 2-0 PSPS Pekanbaru bisa dibilang ya, pemain paling berpengaruh di PSPS itu di dalam serangan adalah John Eddy Mena. Jadi terkesan Usemahu ini sengaja menendang supaya terpancing, akhirnya kena kartu merah. Ujungnya kalau John Eddy Mena kena kartu merah, itu otomatis nanti juga dapat hukuman tambahan. Lawan Persiraja dan lawan PSM, John Eddy Mena nggak bisa main. Harapannya lini depan PSPS tumpul, ya lawan Persiraja kalah, lawan PSM Jogja kalah, Delta sapu bersih, Delta yang lolos. Terlepas dari kalian setuju atau tidak, intinya nggak boleh lagi ada Smackdown di Liga 2. Ya betul, tidak hanya di Liga 2 sih, di semua kompetisi liga yang ada di Indonesia yang semi profesional dan yang profesional ya janganlah seperti itu. Karena apa? Mereka ini pemain-pemain profesional yang harusnya menjadi contoh untuk generasi-generasi penerus yang mau bermain sepak bola. Nah kalau misalkan cara-cara seperti ini dipertontonkan, apalagi ini live loh di televisi, saya pikir ini ini sangat memalukan sekali begitu ya. Walaupun bukan hanya di Indonesia yang terjadi seperti ini, tapi ayolah kita lihat, maksudnya janganlah ini yang dipertontonkan gitu, karena masih ada solusi lain. Kenapa harus tendang-tendangan, smackdown, pukul-pukulan, belum lagi ditambah supporter masuk ke lapangan ikut campur segala macam. Saya pikir inilah sepak bolanya kita sebenarnya, yang harusnya tidak seperti itu. Tapi ya kita lihat fakta di lapangan yang berbicara seperti itu, di mana
pemain saling pukul, ya kan, adu jotos, smackdown. Sebenarnya mereka tidak cocok jadi pemain sepak bola. Mereka tuh lebih cocoknya bermain itu di atas ring, itu baru cocok karena di sana tempatnya baku pukul. Kalau di lapangan ini tempatnya ada strategi, adu fisik. Adu fisik maksudnya saling body charge, kemudian adu otak, bagaimana cara mencetak gol, bermain bagus. Harusnya begitu. Tapi kita lihat ya, ini pemain-pemain kalau boleh dibilang pemain profesional, ini klub profesional, tapi masih ada hal-hal yang ya negatif seperti ini. Harapannya jangan ada lagi lah seperti ini ke depannya, karena mereka ini sebenarnya jadi contoh lah untuk generasi penerus. Harusnya begitu sih. Aduh. Gua kira cukup di League aja boy, cukup di Liga 2 aja yang ada Mortal Kombat dan juga MMA-nya boy. Ternyata ya ini League Pang ya, Liga 4 ya, League Pang. Ada adegan Naruto lawan Sasuke boy. Ya ampun, ya ampun, biar apa? Coba begini-begini biar apa nah? Ini di laga apa nih? Persi Tangsel melawan Raga Negeri boy. Untuk Liga 4 ya, League Pang di wilayah Banten. Ini boy yang baju merah nih, kapten Persi Tangsel. Gua nggak tahu namanya siapa dan gua nggak tahu kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Dan gue bingung nih kenapa kalau udah begini-gini lu pada tuh ngetek-tekinnya gua gitu. Nanti gua nih yang digoreng nih ex boy. Nggak apa-apa, biar orang tuh pada tahu ya kalau emang sepak bola di negara kita itu sebenarnya kocak. Cuma emang timnasnya aja lagi oke. Ini berita juga di-up lagi sama si Ahmad. Bukan yang gini yang disuka ya, pemain lokal ya. Sekali lagi gue nggak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Buat lo yang tahu tolong kasih tahu ya. Gue cuma punya satu pesan ya, satu solusi. Ini kan PSSI tuh ngadain Liga 4 ya, mungkin nanti bakal Liga 5, Liga 6, Liga 70. Tujuannya adalah untuk supaya pembibitan dan juga grassroots melalui kompetisi itu semakin banyak. Ya. Talenta di lokal itu bisa terpantau boy. Tapi kalau misalnya talentanya adalah talenta tempur begini susah juga. Ini kalau misalnya nanti ada perang dunia keempat nih, Indonesia nggak usah nurunin tentara, udah turunin nih mereka ini. Susah emang disergap di lapangan tempur, susah. Dikasih wadah buat berkompetisi, bukan nunjukin bakat, malah nunjukin kemampuan begini. Kan heran boy. Kalau kayak gini yang salah siapa? PSSI. Kalau nggak dibuat Liga 4, nanti dibilang ngurusin timnas doang. Dibuat Liga 4, malah jadi Tenkaichi Budokai. Kan bingung boy. Tuh buat DPR yang kemarin bilang. Ya, yang DPR yang bilang cari talenta muda sampai ke pelosok-pelosok, ya ini sudah PSSI sudah buat ini sampai ke pelosok-pelosok Liga 4. Tapi hasilnya begini. Nih, lihat sudah. Apakah kita masih tidak membutuhkan pemain-pemain naturalisasi? Jangan, kita butuh sekali itu, apalagi untuk timnas itu. Persita Tangerang sukses mengamankan 3 poin penting usai menang tipis 1-0 atas Persik Kediri di pekan ke-22 Liga 1. Kemenangan ini bikin Pendekar Cisadane naik ke peringkat 5 klasemen sementara. Gol semata wayang dicetak Ryuji Utomo di menit ke-11 lewat sundulan Ciamik hasil umpan sepak pojok Irsyad Maulana. Momen itu bahkan disaksikan langsung oleh pelatih timnas Patrick Kluivert dalam misinya mencari pemain terbaik Liga 1. Klik video gue untuk tonton Liga 1. Persik sebenarnya punya beberapa peluang emas lewat kecepatan Majid Osman, tapi pertahanan solid Persita bikin Macan Putih kesulitan menembus kotak penalti. Sementara itu, skuad asuhan Fabio Levenges juga nggak mau kendor dan terus menyerang lewat tendangan bebas Sinyongbe dan Mario Jadel. Sayangnya, hingga laga usai nggak ada gol tambahan. Skor tetap 1-0 buat Persita. Nah, ini Patrick Kluivert rajin sekali dia pantau Liga 1 nih. Sepertinya mungkin ada beberapa nama yang akan dia bawa ke timnas. Ya, harapannya kita mereka bisa menunjukkan performa yang terbaik untuk timnas. Pasti yang dipantau sama Patrick Kluivert, siapapun nama-nama nanti yang terpilih, ya mereka lah pemain-pemain terbaik dari Liga 1 yang diambil oleh Patrick Kluivert. Kita harus hargai itu teman-teman. Dan ya siapapun nanti yang bermain di sana masuk sebagai starting 11, ya kita harus dukung. Karena mereka bermain untuk timnas kita tercinta, dan ya seperti ya halnya supporter, seperti biasanya kita harus dukung, mau kalah, menang, mau imbang, harus didukung. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi, kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis komentar, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.